Masih banyak orang yang enggan menggunakan ikan sebagai menu hariannya untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani. Banyak orang menggunakan daging dan ayam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan protein ini dengan berbagai macam alasan. Ikan sulit didapat, menunya kurang variatif, rumitnya dalam pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing bagaimana mengolah menu ikan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani harian kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana memilih dan mengolah ikan sebagai menu harian kita agar dapat tetap menjaga kondisi ketosis di dalam tubuh. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan predikat negara maritim sejatinya memiliki produk perikanan yang cukup melimpah. Dalam catatan yang kita peroleh, 24,7 juta ton per tahun rata-rata di dalam 5 tahun terakhir ini adalah angka yang cukup fantastis, baik itu ikan budidaya maupun ikan tangkap. Ini tidak diimbangi dengan akses masyarakat. Masyarakat masih enggan untuk menggunakan ikan sebagai suplai sumber protein hewaninya. Berbagai macam alasan yang dilontarkan karena sulitnya memperoleh, kemudian rumitnya dalam pengolahan, kemudian yang berikutnya alasan yang paling klasik adalah varian yang sangat terbatas sehingga tidak terlalu menarik untuk dijadikan konsumsi harian. Berdasarkan hasil riset dinyatakan bahwa tingkat rata-rata konsumsi ikan masyarakat Indonesia adalah 1 hingga 2 kali dalam 1 minggu. Angka yang cukup mencengangkan. Ini adalah kenyataan bahwa masih sangat rendah akses dan konsumsi masyarakat kita terhadap ikan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewaninya. Masyarakat memiliki alasan. Di dalam riset ini dinyatakan bahwa proses pengolahan yang rumit dan panjang membuat masyarakat enggan untuk menggunakan ikan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan protein hewaninya. Selain itu, variasi menu yang terbatas yang tidak dapat membangkitkan selera dan nafsu makan. Umumnya masyarakat Indonesia bila ditanya bagaimana cara mengolah ikannya, hanya dikatakan digoreng dan dibakar, sehingga sangat monoton. Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam akses dan keengganan masyarakat kita menggunakan ikan sebagai menu harian untuk memenuhi kebutuhan proteinnya adalah faktor sosial dan budaya. Konstruk keluarga dan lingkungan itu mempengaruhi persepsi masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa protein itu hanya sebagai pembangkit selera, sehingga apapun bentuk proteinnya sudah cukup memenuhi kebutuhan pembangkit selera dalam makan, karena masyarakat kita menganggap ikan itu adalah alternatif yang paling jauh, dan alternatif yang paling dekat dan mudah diakses adalah protein yang berbasis nabati. Ya, contohnya adalah tahu dan tempe. Tahu dan tempe sangat mudah diperoleh dan memiliki bentuk varian menu yang cukup bervariasi. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat kebanyakan, pelaku ketofastosis lifestyle juga enggan menggunakan ikan sebagai salah satu dari menu hariannya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Alasannya juga sama, namun yang paling krusial dan prinsipal adalah ketika berbicara kandungan lemak. Ikan memiliki kandungan lemak yang lebih rendah daripada daging dan ayam. Namun sejatinya, hal ini bisa diatasi dengan kemampuan kita mengidentifikasi varian ikan yang dapat memenuhi kebutuhan lemak tersebut. Selain itu, proses pengolahan dari ikan juga dapat mempengaruhi tingkat asupan dan suplai lemaknya bagi kepentingan tubuh kita, terutama kepentingan suplai energi kerjanya tubuh. Selain itu, kita juga dapat mengkombinasikan menu harian protein kita dari ayam dan daging dengan dikombinasikan
ikan, sehingga kebutuhan lemak dan protein kita dapat setara dan kita dapat panen dari kelebihan ikan, yaitu kandungan asam lemak omega 3-nya yang memiliki fungsi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan dan pengembangan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Nah, beberapa hal berikut ini adalah cara kita mengolah ikan sebagai menu harian kita, serta pilihan ikan yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan protein dan lemak bagi kebutuhan energi tubuh kita. Yang pertama, menu utama. Kita bisa mengolah ikan. Kita dapat mengolah ikan sebagai menu utama di luar kebiasaan kita, yaitu goreng dan dibakar. Ikan juga kita bisa olah menjadi menu utama dalam bentuk sop ikan, gulai ikan, kemudian mangut ikan, ya kemudian yang lain. Kita juga bisa menggunakan ikan sebagai bakso dan stik, serta beberapa varian menu utama lainnya dengan mengikuti pola pengolahan secara tradisional. Namun semuanya sangat tergantung kepada selera dan keinginan kita atau preferensi kita masing-masing. Yang kedua, yaitu menu snack dan camilan. Ikan yang paling umum kita jadikan camilan adalah sebagai keripik. Kemudian bisa juga menjadi isian dari beberapa varian roti. Selain itu juga bisa menjadi isian dari panada, bolu gulung, dan beberapa varian roti serta kue yang lainnya. Nah, pada menu yang ketiga yaitu dessert. Nah, di dessert ini biasanya kita buat dalam bentuk puding dengan topping ikan, atau ikan kita campurkan di dalam puding kita atau dessert. Selain itu juga dapat dijadikan salad dengan kombinasi varian yang cukup menarik, seperti salad alpukat ditambahkan dengan ikan tuna dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tips bagi kita untuk memilih dan mengelola ikan yang dapat memenuhi kebutuhan energi kita. Yang pertama adalah pilihlah ikan dengan kandungan lemak yang tinggi seperti salmon, makarel, tuna, bandeng, patin, dan lele. Kemudian yang kedua, olah dengan melibatkan bahan tambahan yang mengandung lemak tinggi seperti butter, santan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pastikan ikan yang digunakan masih segar. Jangan menggunakan ikan yang sudah mulai busuk atau tidak segar lagi. Kemudian yang keempat adalah hindari ikan yang sudah dibumbui karena kekhawatiran akan kontaminasi sumber dan bahan yang mengandungi karbohidrat baik. Yang berikutnya adalah usahakan mengolah ikan dalam beraneka varian menu sehingga tidak ada kejenuhan bagi kita dan tetap dapat membuat kita semangat dan berselera dalam mengkonsumsi ikan untuk kepentingan pemenuhan protein dan energi hewani kita. So sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan dan manfaat yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.